Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya ada Mas Nur Najwa Terapi dari Najwa Terapi. Beliau ini khusus untuk melakukan terapis terhadap orang-orang yang membutuhkan pengobatan alternatif di luar pengobatan medis. Tapi biasanya beliau menyarankan untuk melakukan diagnosa secara medis biar permasalahannya langsung teratasi dan ada solusi dari upaya yang dilakukan pengobatannya. Nanti kita bertanya lebih jauh dengan beliau soal Najwa Terapi, apa saja yang bisa diterapi, di mana terapinya. Mungkin Mas Nur bisa berbicara dulu tentang sosok Mas Nur. Mas Nur. Oke, selamat malam. Kita biasanya sih kita mainnya di TikTok, cuman ini kebetulan ada istilahnya undangan pribadi lah. Iya. Untuk sekedar berbincang-bincang tentang Ngobrol santai. Ngobrol santai. Kita tidak terfokus, benar-benar terfokus masalah apa yang disampaikan oleh Podmed ya. Iya. Tetapi kita hanya bincang-bincang aja, obrolan, dan mudah-mudahan dalam obrolan ini ada manfaat bagi teman-teman di teman-teman yang nonton lah. Yang nonton di TikTok tuh khususnya. Iya. Oke, lanjut Mas Nur. Baik, sebelum acara omon-omon atau ngomong-ngomong di TikTok ini, Prabowo nih. terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Iya, silakan. Baik, nama saya Nur Hadi. Saya kebetulan owner Najwa Terapi. Najwa Terapi. Kenapa sih nama Nur Hadi kok bisa berubah Najwa Terapi? Najwa Terapi adalah itu kebetulan nama anak saya yang paling kecil. Nama saya sebetulnya Nur Hadi, tapi saya bekerja sebagai anggota kepolisian. Tetapi ada kalanya di luar jam kerja, seperti sepulang kantor ya. Kalau jam kantor kan jam 3 apel ya. Nah, apel 15 menit saya pulang, setengah 4 saya ke tempat terapi dan saya memberikan pelayanan sesuai keluhan klien yang saya terima pada saat itu. Oke. Jadi intinya saya terapi itu di luar jam dinas saya. Di luar kedinasan lah ya. Ya, saya kalau jam dinas ya dinas, tidak melakukan terapi. Iya. Kami sebelum mendirikan terapi ini panjang banget perjalanannya. Oke. Panjang banget. Itu Boleh ceritakan secara singkat? boleh. Perjalanannya? Jadi saya sebetulnya waktu pangkat serda ya, dulu di Aceh saya. Oh, masih Serda, bukan Ya. Bribda sekarang kayak sekarang Kalau dulu kan masih bergabung dengan ABRI ya. Oh iya. Jadi saya masih ngalami pangkat serda, sertu. Nah, kalau sekarang serka ya, brigadir itu saya masih itu setelah masih ini gabung ke ABRI. Setelah Bribka, kalau di ABRI-nya serka, nah itu saya sudah pindah ke Bribka, bukan serka lagi. Iya. Nah, tapi saya waktu brigadir ataupun serka itu saya pindah ke Jambi dari Aceh. Dari Aceh langsung penugasan Pindah ke Jambi ya. Kebetulan Tahun berapa tuh Mas? tahun 2002 awal tanggal 17 Januari saya pindah ke Jambi. Oke. Ya, tetapi mulai saya belajar terapi itu sudah lama. Dulu saya serda itu udah mulai nerapi ya pulang kerja ya. Kalau nggak salah dulu saya di Banda Aceh itu, saya dulu lama di Banda Aceh. Itu di Ule Karing. Ule Karing. Ule Karing itu sekarang terkenal banget loh. Itu terkenal dengan kopi Atlantanya. Nah, Kopi Atlanta. iya itu terkenal kopi Ule Karing itu. Nah, saya tinggal di situ, nggak jauh dari namanya kedai kopi Atlanta itu. Nah, saya pindah kemari, tetapi
waktu pindah kemari itu saya vakum untuk dunia perterapian. Jadi belajarnya di Aceh udah belajar. Saya belajar sudah lama banget sih, sebelum jadi sebelum di polisi kepolisian sudah mulai udah belajar. belajar. Oke. Tapi kalau belajarnya dulu kan nggak ada istilah terapi ya. Dulu saya belajarnya itu di seputaran masih klenik. Oh, dukun. Iya, seperti itu, pakai doa-doa, jambi-jambi begitu. Bener. Nah, setelah semakin kemari, saya bergabung dengan beberapa lembaga, dan teman-teman di lembaga tersebut menyarankan saya untuk belajar ataupun sekolah di bidang terapi. Ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan, tetapi tidak lagi bergerak di bidang perklinikan atau perdukunan. jambi-jambi. Iya, penjambi-jampian. Oke. Lagian kalau sekarang masyarakat kita lah cerdas lah ya. ya, kalau sekarang ini bahasanya kalau kita menjual terapi dengan jambi-jambi ataupun cara-cara lama ya, itu kayaknya nggak zamannya lagi. Udah jarang banget orang seperti itu. Makanya saya mengikuti perkembangan zaman sesuai keadaan yang berlaku saat ini. Jadi tahun 2007 itu 2006. 2006. Ya, 2006 itu saya mulai belajar bahasanya itu mengenal kota Jakarta. Oh, belajarnya di Jakarta. Ya, waktu itu pertama kali saya belajar tentang ilmu hipnotis tradisional. Mantap nih ya. Hipnotis tradisional itu tahun 2006. Saya harus hati-hati nih. Ketika saya belajar itu, teman-teman menyarankan untuk beralih ke terapi layanan yang sifatnya nggak klinik lagi, nggak itu. Terakhir saya terus belajar dan kebetulan saya belajarnya itu di luar jam kerja. Contohnya misalnya ya, kalau di kantor itu Jumat, Sabtu Minggu kan libur ya. Jumat sore saya ke Jakarta, nanti Sabtu Minggu saya belajar, Minggu malam kita numpang pesawat terakhir. Nah itu selalu begitu, dan alhamdulillah. Berapa tahun Mas? Ya sampai sekarang masih belajar sih. Masih belajar terus ya? Belajar, artinya tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Untuk mendapatkan hasil yang baik, makanya kita harus menggunakan cara-cara yang baik. Tidak banyak ngarang-ngarang, nggak mau saya ngarang-ngarang seperti itu. Kalau ngarang itu kan pelajaran bahasa Indonesia Mas, mengarang bebas. Kebetulan kita tidak banyak belajar tentang bahasa Indonesia. Iya. Makanya saya nggak mau belajar ngarang, betul. Jadi ikutin perkembangan zamannya. Nah, setelah saya belajar dan saya terapkan pada kehidupan sehari-hari sesuai kebutuhan klien pada saat sesuai zamannya. Kalau sekarang nih kan penyakit yang populer kebanyakan orang kan ya seperti asam urat, kencing manis, populer banget di mana-mana, orang udah pasti itu ada aja yang penyakit seperti itu. Saraf kejepit, stroke, itu dah bahasanya itu penyakit populer saat ini. Oke, metode apa yang diterapkan oleh Najwa Terapi untuk memberikan perbaikan atau stimulus mengembalikan mental anak yang sudah kadung mengalami ya personal behavior yang menurun gitu nah. Kalau metode yang kita berikan adalah dengan cara menghipnoterapi. Nah, itu. Tetapi penghipnotis atau penghipnoterapi terbaik di dunia adalah ibunya ataupun orang tuanya. Berarti perlu keterlibatan orang tua? Sangat diperlukan. Karena begini, ketika seorang terapis dimanapun ya, itu bukan seperti mesin cuci. Iya. Pakaian dimasukkan, ejrek, berharap bersih. taunya bersih. Iya. Tidak seperti itu. Orang tua yang berperan di dalam rumah yang setiap hari ketemu, dia juga sangat diperlukan untuk membentuk karakter anak ini dan membatasi
para pemegang HP ini ataupun anak-anak jam-jamnya, contohnya misalnya pulang sekolah ataupun megang HP-nya cuman hari Sabtu atau hari Minggu waktu jam-jam libur, ataupun kalau jam malam jam 9 malam tidak lagi megang HP seperti itu. Kenapa? Anak-anak sekarang ini banyak kebablasan. Di sekolah ngantuk tetapi main HP sampai pagi. Iya, bener. Nah, kalau dibiarkan seperti ini kan generasi kita ini kan akan Mau dibawa kemana? Ya, mau dibawa generasi kemana kita? ya. Nah, di situ. Jadi Iya. yang kedua, kalau saya sebagai terapis ya, sebagai terapis, kita siap memfasilitasi sekolah-sekolah untuk kita berikan edukasi tentang parenting. Kita siap. Edukasi soal parenting. Kapan saja kita bisa dipanggil untuk memfasilitasi atau membantu bagaimana cara pola asuh yang baik. Nah, dengan baik dengan hipnoterapi maupun hipnoterapi verbal maupun non verbal. Nah, ada istilah hipnoterapi verbal dan hipnoterapi non verbal. Itu apa Kalau itu, Mas? verbal itu seperti kita bicara ini verbal. Oke. Kalau non verbal itu kan kita harus mengkondisikan dulu sang anak tersebut. Nah, kita bicara masalah hipnoterapi ya. Harus mengkondisikan anak tersebut dari pikiran sadar kita bawa menuju pikiran bawah sadar. Itu di hipno tadi. Iya. Oke. Kita bicara ini pikiran sadar atau consciousment tertutup begini. Consciousment itu tertutup otaknya kita ini. Nah, ketika kita induksi maka akan terbuka ini. Ini namanya subconscious mind. Maka pikiran bawah sadar itu gelombang otaknya akan menurun. Ketika kita bicara seperti ini, misalnya verbal seperti ini kepada anak, mungkin yang diterima itu sekitar 12%. Oke. Misalnya contohnya, mungkin pernah dengar ya, ketika kita memberikan nasihat kepada anak, masuk telinga kanan, Keluar telinga kiri. Ya wajar dong, karena kita bicaranya itu masih di ranah yang verbal. Nah, ketika kita lakukan induksi, itu menjadi subconscious mind itu 88% yang bisa diterima oleh anak. Oke, berarti lebih efektif ya? Lebih sangat efektif. Tetapi ada cara-cara atau teknik yang tanpa hipnotis ataupun hipnotisnya itu ataupun hipnoterapinya itu tidak harus tidur. Ya, verbal seperti ini. Oke. Nah, ada saat bagaimana dan di mana itu ketika nanti kita dilakukan diundang ya untuk memberikan materi kepada anak-anak kita, maka kita siap untuk memberikan tata cara bagaimana sang orang tua bisa memberikan arahan kepada anaknya seperti menghipnotis pada anaknya tapi dengan cara yang verbal. Nah, jangan khawatir loh, kalau najwa terapi ini untuk terapi ya, bagi bapak ibu yang kurang mampu kita gratiskan. Masya Allah. Mau penyakit biasa maupun penyakit berat, misalnya Kanker. ya bisa. Tumor. Nah, seperti saraf kejepit, Iya. stroke dan lain-lain itu kan penyakit viral dan penyakit yang banyak beredar di masyarakat. Bapak ibu yang mau datang tidak punya biaya nggak ini ya kita gratiskan. Yang penting mau datang. Mungkin Mas bisa lihat kamera yang menyala. Sampaikan sekali lagi Ya. masalah penggratisan pengobatan di najwa terapi sekaligus nomor telepon. Oke. Najwa terapi itu banyak orang bertanya, biayanya berapa sih kalau sekali datang gitu. Nah, di najwa terapi kita tidak kaku untuk melayani klien-kliennya. Bahkan setiap klien yang datang itu selalu saya tanya, ini stroke sudah berapa lama? Terus kerjanya di mana? Lah kalau stroke-nya sudah 5 bulan ke atas, terus kerjanya tukang bangunan, tukang grab ataupun tukang ojek dan lain sebagainya. Lah kalau sudah 5 bulan ke atas, boleh dong dapurnya. Iya betul. Nah, betul. Artinya
kemampuan untuk berobat kan secara otomatis ya, kan tidak secara finansial nggak mampu ya. Tetapi saya saya kan sudah bekerja sebagai terapis, artinya saya kan mampu dibanding klien-klien saya yang sudah 5 bulan atau kerja bangunan dan sebagainya, otomatis dia nggak mampu lagi untuk menghasilkan uang, jangankan untuk berobat, untuk makan aja bingung. Makanya di sini saya menggratiskan bagi bapak ibu yang mengalami keluhan-keluhan penyakit berat seperti itu. Kenapa saya gratiskan? Kalau saya tetap bayar, walhasil nih, ceritanya ini orang mampu minta uang yang pada orang nggak mampu, kan begitu ya? Iya. Nah, alangkah berdosanya kalau saya minta seperti itu. Masya Allah. Nah, itu. Jadi, bapak ibu yang nggak mampu mau berobat stroke saraf jepit, silakan datang, kita gratiskan. Najwa Terapi tidak memikirkan biaya, tapi kesembuhan pasien yang diutamakan. Iya. Terutama bagi pasien yang tidak mampu. Nah, pengalaman Mas Nur, kan banyak nih pasien datang ke Mas Nur, ke tempat Mas Nur nih. Tumor. Ya, kalau tumor itu jarang. Jarang. Itu mungkin 6 bulan sekali, belum tentu ada satu. Kanker. Karena termasuk bukan sama. Itu termasuk bukan penyakit, walaupun menakutkan, bukan termasuk penyakit yang viral. Terus ini kalau penyakit kayak anak-anak autis, ada bisa juga? Anak autis bisa, tetapi yang kita terapi, anak autis, anak yang nggak autis, pokoknya 10 tahun ke bawah, yang kita terapi orang tuanya, bukan anaknya. Orang tuanya? Iya, pola asuhnya nanti. Bagaimana pola asuh yang baik, maka akan kita berikan tata cara orang tuanya. Seperti mengisi tangki cinta, seperti itu. Barang apa sih mengisi tangki cinta? Nanti kita jelaskan. Iya. Itu. Tangki cinta. Iya. Kayak gimana? Nanti kita akan memberikan data yang komplit tentang parenting. Bahkan nanti bisa juga yang berkonsultasi tentang karakter. Karakter anak ataupun karakter orang tua ataupun karakter pertemanan, bahkan karakter suami, istri ataupun teman-temannya melalui nomor. Nah, namanya nomorologi itu. Nomorologi. Nah, kalau di bahasa kerennya ya, the psychology of number. The psychology of number. Nah, nanti kita kupas tuntas tentang penomoran. The psychology of number. Iya. Jadi nomor-nomor seperti nomor kendaraan, nomor rumah, nomor sandal, nomor HP, sampai nomor ikat pinggang. Nanti kita bisa kupas tuntas di sesi berikutnya. Mantap Mas Nur. Berarti semakin menarik diskusi kita, semakin gregetan kita ingin bicara soal psikologi of number. Itu bisa mengungkap jati diri seseorang melalui metode penomoran. Jadi nomor ini bukan hanya di lantas saja. Iya. Kita bisa buka nomor-nomor psikologi, bahkan nomor kendaraan yang diperoleh dari lantas, dari Salantas ya, yang di kendaraan motor atau mobil. Kita akan tahu karakter yang punya nomor itu bagaimana. Nah, ini kan ada hal yang menarik nih Mas Nur. Kalau kita beli motor, penentu nomor kan dari lantas nih. Ya. Kita tinggal terima. Itu pengaruh enggak tuh? Kita terima nomor sebagai bukan niatan kita pingin nomornya itu. Tetap berpengaruh. Bahkan sampai nomor rumah aja berpengaruh. Walaupun rumah itu nomornya sudah ada sebelum kita ada. Tapi jangan khawatir loh. Dari nama sang anak, teman atau lain sebagainya, nama itu bisa dinomorkan. Jadi banyak jalannya ke situ. Nama bisa dinomorkan. Dan bisa ada psychology of number. Ya. Jadi nanti kita akan tahu sang anak ini dari nomor ya, dari nama ya. Ini terbuka atau apa? Enggak. Dan satu lagi ya, satu lagi. Dari nomor ini, penomoran ini kita juga bisa tahu penyakit apa yang dialami oleh sang pemegang nomor tersebut. Masya Allah. Jadi luas jangkauannya. Tapi ini jauh dari klinik ya? Jauh dari klinik. Ini namanya
The Psychology of Number. Nah, itu. Oke, mungkin untuk saat ini sekian dulu pembahasan kita, tapi ada beberapa catatan yang dikasih Mas Nur bahwa beliau akan mengungkapkan tentang Psychology of Number di seri berikutnya. Tetap ikuti terus podcast kita, Podped. Kalau kita berkunjung ke sana bisa? Kemana? Ke klinik? tempat terapi? Bisa. Nah, di tempat terapi kita buka hari kerja 3:30. 3:30. Pulang saya apel. Pulang apel. Nah, sampai habis tamu. Habisnya jam 8. Jam 8 tutup. Habis jam 10 tutup. Oke. Kalau Sabtu Minggu dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi sampai tutup. Ya, sampai pasien habis. Tamu, ya. Sampai nggak dapat tersisa lagi. Kita tidak mengatakan pasien. Oh iya. Klien, Pak. Klien. Agak kayaknya lebih elit tuh kalau klien. Oke, terima kasih Mas Nur. Kita akan tagih janji beliau untuk memberikan kita ilmu Psychology of Number pada sesi berikutnya. Oke, berarti bisa kita bilang ini akan jadi seri pengetahuan umum dan khusus bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui tentang parenting, tentang Psychology of Number, tentang pengobatan secara mandiri juga bisa dilakukan, Mas Nur. Bisa. Jadi nanti Mas Nur ini akan berbagi dengan kita, berbagi ilmu pengetahuan lah yang beliau dapatkan selama pendidikan di pengobatan yang beliau lakukan. Kita akan share berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan, kepada pemirsa setiap Podmed. Ya, satu lagi. Untuk layanan terapi kita juga melayani terutama terapi mata. Terapi mata. Ya, okay. Mata ini men plus silinder buta warna. Kita melayani. Kalau plus itu kebanyakan umur 40 ke atas ya. Dengan catatan tidak ada minnya atau silindernya. Itu langsung sembuh itu biasanya. Langsung sembuh. Langsung berubah. Tinggi badan bisa, tinggi badan. Tinggi badan bisa. Untuk termasuk skoliosis. Nah, itu untuk umur berapa biasanya disarankan? Kebanyakan klien kita ini orang yang punya kebutuhan untuk mendaftar TNI, Polri ataupun STBDN ataupun kedinasan lainnya. Oke. Misalnya badannya kok bengkok, badannya kok ada kiposisnya, badannya kok ada skoliosisnya ataupun ada spondiosisnya. Insya Allah kita bisa. Oke, berarti begitu banyak clue yang sudah diberikan Mas Nur. Mungkin 1, 2, 3, mungkin bisa sampai berjilid-jilid ini podcast kita ini dengan Najwa Terapi. Mungkin sekian dulu dari saya sebagai host Podmed Podcast Mediator. Dalam hal ini kita bicara soal kesehatan, soal bagaimana menjaga diri dari efek buruk makanan, efek buruk pergaulan, termasuk input. Saksikan terus podcast kita bersama Najwa Terapi setiap malam minggu setelah podcast kita. Insya Allah, siap Mas Nur ya? Siap. Tiap malam minggu kita akan podcast kesehatan bersama Najwa Terapi yang sudah viral di Jambi. Terima kasih Mas Nur. Oke. Oke Mas Nur, silakan makan minum Mas Nur. Minum Mas Nur.